Orangnya banyak tapi suaranya nggak dengar. Shalom. Haleluya. Selamat sore semuanya. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Kita mau memulai ibadah, kita harus penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita satukan hati kita dengan penuh sukacita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk sore hari ini, untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama di tempat ini, untuk kami boleh merayakan sukacitamu, merayakan hadiratmu di tengah-tengah kami. Saat ini kami serahkan ibadah kami awal pada hingga akhir, biar Allah sendiri yang bekerja, Allah yang campur tangan, memimpin ibadah kami dengan baik. Kami percaya hari ini Tuhan, pulang dari tempat ini kami gak akan sama. Pulang dari tempat ini kami akan alami hadirat Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, nama hanya di dalam nama Yesus. Yang siap memulai ibadah kita pada sore hari ini bersama dengan saya katakan Amin. Amin. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita boleh terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Selama ada damai sejahtera dalam hidup kita, kita akan merasakan kasih yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Mana semangatnya? Nasi kuningnya masih banyak kok saudara. Nggak usah khawatir ya. Pasti cukup untuk kita semua. Ya luar biasa. Saya waktu membaca ayat ini, saya mendapatkan rema yang luar biasa ya saudara. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuh suaranya mana? 1, 2, 3. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Wow, luar biasa. Sejak kita ada di kandungan ibu kita, itu Tuhan sudah memanggil kita dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Amin nggak saudara? Amin. Selama ini kita ini miliknya Tuhan. Betul nggak? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya seizin Tuhan. Selama saudara tidak melenceng dari firman Tuhan, selama saudara melakukan apa yang benar di mata Tuhan, amin. Tapi kalau saudara melenceng, lah itu bukan seizin Tuhan, ya itu salah dewek, ya benar nggak saudara? Itu saudara salah yang saudara lakukan sendiri, ya. Selama kita di kandungan ibu, itu Tuhan memiliki hidup kita sepenuhnya. Wow, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita ini benar-benar dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Wow, kita ada di sini karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari kita pujikan satu pujian yang begitu memberkati. Pada dalam Tuhan kita serahkan hidup kita. Kita menaruh harap kita penuh padanya. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan
sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Yesus satu, hanya Kau satu di hatiku. Selain Engkau Tuhan, tiada pribadi lain yang lebih penting. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku belaka bersaya. Katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku belaka bersaya. Mari bersama sembah yang katakan, ku sembah Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, oh tiada yang lain, hanya Kau satu. Lebih sungguh kita sembah, Dia katakan ku sembah, dan ku sembah Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Bapak Ibu, sore hari ini saya merasakan ada orang-orang yang masih meragukan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini masih ada orang-orang yang masih mempertanyakan, mampukah Tuhan menolongku? Mampukah Tuhan dengar doaku? Kalau hari ini engkau orang yang meragukan Tuhan, saya mau katakan tidak ada Allah yang seperti Allah yang kita sembah. Hanya ada satu Allah namanya Yesus yang sanggup menolong kau dan saya. Hanya ada satu Allah yang kita sembah namanya Yesus yang mampu membuat mujizat untuk setiap kita hari ini. Apapun hari ini yang kau perlukan, masalah apapun yang kau hadapi, mujizat apa yang kau perlukan, saat ini datang sembah Dia. Dia akan turun tangan bekerja untuk setiap hidupmu. Kau yang percaya boleh sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan, kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang mampu melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kami. Selalu sore hari ini kami mau menyembah berikan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada hanya Kau yang kami sembah sore hari ini Tuhan. Oh hanya Kau satu di hati. Lebih sungguh katakan ku sembah dan ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa, ku sanjung tinggi, namamu di Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, oh hanya Kau satu di hati, yang menyembah
Tuhan yang bersetan bagi berdiri bersama-sama. Kita sembahyang katakan, ku sembah Allah yang berkata, ku sanggup tinggi namamu ini. Oh Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya satu kali lagi katakan dengan imanmu, ku sembah, ku sembah Kau, Allah yang berkata, ku sanggup tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan, tiada yang lain. Oh hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan, tiada yang lain. Katakan dengan imanmu, hanya Kau satu di hatiku. Layaklah segala bangsa, oh sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang melayani. Mari layakkan Tuhan kita katakan, layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Kau Allah yang lebih sungguh lagi nyanyikan layaklah segala bangsa, katakan sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus. Layani, lagi-lagi layakkan Dia malam hari ini. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, oh sebab Kau Allah yang kudus. Oh layani, setiap pujian penyembahan terbaik kami. Kami siap untuk bersorak-sorai dengan namamu. Mari kau yang siap bersorak-sorai dengan nama Tuhan, bersama dengan saya katakan. Satu kali lagi katakan. Amin. Haleluya. Oh yang bersuka kita bertepuk tangan semua ikut.
Yang bersyukur lambaikan tangan dulu. Ku mau selalu bersyukur, sukacitamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoyang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan Tuhan, Tuhanlah kekuatan maksudku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan dialah menara, Allah menara yang pernah beriman. Kami semua menyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, sukacitamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoyang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tak pernah bersudah dan berusaha kita. Amin. Oh gunung bergoncang, oh bumi pun bergoncang, Dia tetap sama mengasihi setiap kita. Amin. Haleluya. Kami percaya pada Engkau Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, angkat tangan kita katakan. Ku mau selalu bersyukur, takkan pernah hatiku percaya. Katakan gunung-gunung, namun kasih setia. Kami lagi semuanya, amin. Ku mau selalu bersyukur, sukacitamu padaku takkan pernah. Katakan hatiku percaya. Walau bumi bergoyang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sudah capek Bapak Ibu? Coba tengok kanan kirinya, pada berkeringat belum? Kalau belum berkeringat berarti kurang goyangnya, disenggol kurang goyangnya. Gak apa-apa, makeupnya luntur sedikit. Haleluya. Siap mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan kita, amin. Haleluya, biar terpujilah nama Tuhan atas tempat ini malam hari ini. Haleluya. Bersama katakan, terpujilah Tuhan, buat dan kemuliaan, satu suara menyatakan, dosa-Mu tetap lamanya. Terpujilah, terpujilah Tuhan, Allah yang ajaib, ajaib dan
Paksa nyanyikan. Kaulah Raja, katakan, yang menghancurkan dan membebaskan. Siap lebih lagi Bapak Saudaraku. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa saksi bersorak. Berkata, engkau jujur percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan penuh atas tempat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Masih mau lebih lagi buat Tuhan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi dalam memberikan persembahan, amin. Karena kita akan ada acara Natal di bulan Desember. Ya, karena kalau nggak ada Natal katanya bukan gereja Tuhan ya. Jadi kita akan ada Natal, so kita mau kasih persembahan Natal kali ini. Jadi hari ini ada 2 kali persembahan. Saat ini kita akan memberikan persembahan Natal. Kita awali dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Untuk setiap sukacita yang Tuhan berikan di tengah-tengah kami. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, dan kami penuh dengan sukacitamu. Saat ini Tuhan, kami juga mau bersukacita memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan lewat gereja ini. Dan kami berdoa agar setiap persembahan ini boleh dikelola dengan baik. Dan kiranya juga Tuhan, setiap anak-anakmu yang hari ini memberi, hamba percaya satu hal, bahwa Engkau Allah yang gak pernah berhutang. Ketika anak-anakmu memberi dengan sesungguhan hati mereka, dengan penuh sukacita, di situ Tuhan akan memberkati dan memenuhi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi. Yang siap memberi bersama dengan saya katakan amin. Amin. Haleluya.
Katakan setiap jam, setiap jam yang Tuhan, oh Kau perlukan kemudahan sabar, benar. Katakan setiap, oh setiap yang kami Tuhan, oh Kau perlukan kemudahan sabar, benar. Terima kasih Gembala yang baik. Sore hari ini ibadah benar-benar begitu luar biasa, di mana pujian dan penyembahan umat-Mu sudah naik ke tahta hadirat-Mu menjadi persembahan yang hidup menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya saat hati Tuhan disenangkan, hadirat-Mu kami rasakan di tempat ini benar-benar ada. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami duduk diam belajar untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sebelum kami bersama-sama belajar, urapi kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian, agar keadaan kami saat pulang tidak sama seperti saat kami datang. Yang datang dengan kesusahan pulang boleh mendapatkan penghiburan. Yang datang dengan sakit penyakit pulang boleh mendapatkan kesembuhan. Yang datang dengan berbeban berat pulang boleh mendapatkan kelegaan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap jemaat yang siap belajar, mendengar, dan melakukan firman, katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Shalom. Tidak nyangka hari ini, wah, yang datang banyak ya, penuh. Ini kalau yang datang nanti yang nyusul sekian lagi, terpaksa saya umumkan dari mimbar, yang pasangan suami istri harus pangku-pangkuan. Tidak muat soalnya ya. Saudara hari ini kesini itu datang beribadah atau mau diundang ulang tahun? Beribadah ya. Oke. Ya, selamat buat Ibu Gembala gereja di tempat ini. Usianya 58, tetapi tampilannya 28. Saya percaya asli, bukan polesan Korea ya. Lihat Cik Siani 58 kayak ngono, saya yang 63 ini boleh kerasa tuwek saya ya. Waduh, yang ngono temennya tak berangkat Korea aja, tak operasi plastik saja saya. Loh iya loh, enggak nyangka saya. Lah kalau tahu saya diundang hari ini ke ulang tahunnya, saya tadi ke Kapsalon dulu saya. Ya, luar biasa hari ini. Wetarnya juga sudah siap. Sudah, saya bawa kado, siapa yang bawa kado? Tolong angkat tangan. Loh, enggak ada? Oh, mentahan saja ya. Ya, seorang ibu gembala yang energik. 58 tapi awet muda. Kenapa? Ya karena dalam hidupnya itu selalu ada damai sejahtera dan sukacita yang dari surga.
Bukan karena dia berkelimpahan harta, bukan dia tidak punya masalah, bukan. Tetapi kuncinya tadi itu, damai sejahtera dan sukacita yang dari surga memenuhi kehidupannya. Amin. Ya, doakan terus. Doakan terus supaya ibu gembalanya tetap sehat dan tambah setia mengembalakan domba-dombanya. Dan jangan lupa doakan terus, tiap minggu ada seperti ini, wetar, hidangan. Tidak usah pak, tidak usah malu, tidak apa-apa ya. Kalau dikabulkan kan puji Tuhan ya. Jadi pulang ibadah tidak usah cari rumah makan, langsung makan bersama-sama. Ini mic-nya kok mati, hidup mati. Sore hari ini kita mau belajar firman singkat dan sederhana. Karena mungkin waktunya nanti ada acara-acara yang lain ya. Di negara kita ini tak ganti sing ada kabel ya mari. Tes ya. Wah, kok agak ngerek ini. Tes. Tidak apa-apa lagi ya. Memang dalam pemberitaan firman Tuhan itu ada sesosok yang namanya kunyuk, itu selalu berusaha mengganggu. Tetapi kita tidak boleh terpengaruh ya. Tidak apa-apa. Dia boleh ganggu, boleh goda. Yang penting firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di negara kita ini ada satu lembaga penegak hukum yang masih meraih kepercayaan publik yang tinggi. Namanya KPK. Lembaga ini kalau Anda membaca koran atau melihat televisi sering melakukan apa yang dinamakan OTT. Bukan OTT ya, OTT. Apa itu? Operasi tangkap tangan ya. Dan yang sudah kejaring OTT ini kita sudah sama-sama tahu. Mulai dari bupati, wali kota, gubernur, hakim, jaksa, pengacara, pejabat negara. Kenapa mereka kena OTT? Biasanya kebanyakan adalah karena mereka memperjualbelikan keputusan. Artinya apa? Suatu keputusan, kalau mereka diberikan imbalan sesuatu yang bernama uang suap, itu bisa berubah. Tetapi sore hari ini kita mau belajar. Saya mau tanya dulu buat Bapak Ibu Saudara yang datang sore hari ini, saya mau tanya, tolong dijawab, salah tidak apa-apa. Keputusan Tuhan bisa berubah apa tidak? Tidak bisa ya? Swing temen. Tak ulangi sekali lagi, mungkin Anda terlalu emosi gara-gara terpancing KPK OTT tadi. Keputusan Tuhan bisa berubah apa tidak? Tidak ya? Sepakat tidak? Oke, sekarang buka Alkitabnya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan 6. Saya di Gereja Lamongan mempunyai satu kebiasaan. Kalau kita membaca firman yang mau dikhotbahkan, itu saya minta kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dari tempat duduknya. Kita akan baca bersama-sama. Hanya 6 ayat kok, tidak banyak ya. Kita akan belajar. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan amin. Oh, nerpek tiba. Ya, pada hitungan ketiga dibaca sama-sama ya. Saya kepingin tahu kekompakannya ini.
1, 2, 3. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelatarannya, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Lahirlah dan katakanlah kepada Hizkia, janganku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, Allah leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba-Ku. Terima kasih. Silakan duduk. Cukup kompak dan semangat. Dari saudara tadi membaca 6 ayat, saya tanya sekali lagi. Keputusan Tuhan bisa berubah apa tidak? Tetap tidak? Tetap tidak. Oke. Jangan kaget. Sore hari ini judul khotbahnya singkat, beri 1 juta, keputusan Tuhan berubah. Anda mungkin bertanya, Pak, sing benar Pak. Ya, kita belajar. Tolong tampilkan lagi ayat yang pertama tadi. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama. Tolong tampilkan. Kita akan belajar 6 ayat ini secara cepat saja. Dikatakan 2 Raja-Raja pasal 20 ayat pertama, pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kitab 2 Raja pasal 20 ayat pertama ini keputusan Tuhan sudah datang buat Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya. Dalam keputusan ini ada 2 hal, 2 orang yang sebetulnya menurut saya berat. Pertama, Raja Hizkia. Dia diputuskan oleh Tuhan harus meninggal dunia. Yang kedua yang tidak kalah beratnya adalah hamba Tuhan yang bernama Yesaya. Dia disuruh menyampaikan keputusan Tuhan. Di sini kita belajar betapa beratnya jadi seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia harus menyampaikan keputusan Tuhan, apapun bunyinya, apapun isinya. Saya mau tanya untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kalau saudara mendapat tugas menyampaikan keputusan Tuhan, kita tidak usah bilang presiden atau gubernur, wali kota atau bupati, tidak perlu. Kepada salah seorang jemaat di tempat ini, maaf ya, orang itu royal. Wah, untuk setiap persembahan di gereja dia gila-gilaan, tidak hitung-hitungan. Nah, misalkan suatu hari, saya kasih contoh Pastor Ray saja ya. Ini anggap adikku Dewi lah. Pastor Ray suatu hari mendapat tugas dari Tuhan. Ray, sampaikan kepada salah satu jemaatmu yang kaya raya, yang paling loyal sama gereja. Sampaikan, dia sedang sakit. Sampaikan bahwa dia harus menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya, sebab dia akan mati, tidak akan sembuh lagi.
Ini mumpung ada orangnya, saya tanya, Pastor Ray kalau dapat tugas seperti itu berani nyampaikan apa enggak? Ngomongnya nggak mantep ini. Kalau ada jemaat di tempat ini yang kebetulan orangnya itu kaya raya, royal terhadap gereja, semua kebutuhan gereja dia bantu. Suatu hari jemaat ini sakit, lalu keluarganya ngabarin, Pastor, si A sakit, tolong dibesuk. Keluarganya berharap apa? Didoakan, ditumpang tangani, lalu disembuhkan, betul? Nah, ini enggak nih. Keputusan Tuhan ini enggak begitu. Pastor Ray datang ngomong, Om, wes lang pesen-pesen no, warisan-warisan yang didumen, Om tidak akan sembuh, Om mati. Berat enggak jadi hamba Tuhan ini? Berat. Siapa sing mau jadi hamba Tuhan? Enggak ada yang mau. Jadi hamba setan aja kalau gitu ya? Enggak ya? Wah, saya ini juga enggak kepikiran. Saya dulu lihat nuwah kali kayak gitu, tuwek-tuwek sudah jadi hamba Tuhan ini enggak kepikiran saya. Loh iya, saya menyadari berat. Jadi ayat pertama berbicara tentang keputusan Tuhan. Ayat kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa. Ini adalah reaksi Hizkia setelah dia dapat keputusan akan meninggal dunia. Kalau tadi saya katakan salah satu contoh jemaat di tempat ini dibesuk pastor, terus diomongin seperti itu keputusannya, reaksinya bagaimana? Marah kan? Ya, pasti marah. Lu sih betul ya, gua ini sudah membantu gereja lu, sudah nyumbang, sudah gak karu-karuan. Lu datang gak malah doakan, malah dongakno mati, kan gitu ya? Marah. Mungkin keluarganya bilang, wes, mau main minggu ngarep gak usah nang gereja Betani Tambak Rejo, pindah nang gereja Betani Lamongan, kira-kira gitu ya. Ojo ya, nanti dikira saya baca ini. Itu reaksi yang wajar, tetapi kita belajar reaksi Hizkia bagaimana. Saudara tahu, Hizkia ini seorang raja. Dia orang nomor 1 di negaranya, berkuasa, dan lagi Hizkia ini waktu itu masih muda. Ada yang tahu umurnya Hizkia waktu itu ada? Ada. Kalau ada yang tahu dan bisa menjawab tepat, tak kayak hadiah. Loh iya, tak kasih hadiah. Iki aku nggawa dompet kan ada duit lho. Orang bon-bonan nih. Hizkia waktu itu masih sangat muda. Usianya belum kepala 4. Belum. Om Mazmur kan bilang 70 tahun usia manusia. Hizkia ini sih belum kepala 4. Loh Pak Edi kok tahu? Mundur sedikit. 2 Raja-Raja 18 ayat 1. Tolong tampilkan. Kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1. Nah ini. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yuda menjadi raja. Ayat 2. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Artinya Hizkia ini meninggal pada umur 54. Umur 25 dilantik jadi raja, dia memerintah 29. 25 tambah 29, 54. Lalu kembali ke 2 Raja-Raja 20 tadi, ayat 6 dikatakan apa? Dia diberi bonus 15 tahun sama Tuhan. Pada waktu dia disembuhkan dari sakitnya. Jadi kalau Hizkia meninggal umur 54, pada waktu dia sakit, dia diberi bonus Tuhan 15. 54 dikurang 15 itu umurnya 39. Bayang masih nom-nomnya, masih kuat-kuatnya. Jadi raja, orang nomor 1 di kerajaannya, punya kuasa, punya harta, punya segala-galanya, divonis mati. Tetapi kita belajar. Kembali ke ayat 2 tadi. Reaksi Hizkia begitu luar biasa. Dia tidak marah-marah. Dia tidak terus langsung Hizkia bilang, penjarakan Yesaya. Enggak. Tetapi dia jelas-jelas reaksinya apa? Berdoa. Ayat 3. Kita agak cepat saja karena ya waktunya ya. Nah, ayat 3 ini kuncinya yang saya katakan judul khotbah tadi. Beri 1 juta, keputusan Tuhan berubah.
Hizkia dalam berdoa bilang begini, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Se-nya adalah setia. Amsal 20 ayat 6, tolong tampilkan. Ditulis seperti ini, kitab Amsal 20 ayat ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kita semua di tempat ini sepakat bahwa keluarga gembala di tempat ini adalah orang-orang yang baik hati. Amin. Saya juga percaya. Tetapi Amsal mengatakan tidak cukup. Kalau orang-orang menyebut dirinya, aku itu orang baik, tidak pernah gini nih, belum cukup. Karena apa? Dituliskan lagi, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi orang yang baik belum tentu setia. Setia dalam hal apa? Banyak. Setia dalam apa? Memelihara imannya, setia dalam mempergunakan talentanya, setia kepada Allah Bapa di surga, setia juga kepada keluarganya. Sangat banyak. Dalam kitab Perjanjian Lama, banyak raja-raja terkenal, banyak nabi-nabi besar, tetapi Allah Bapa di surga hanya menyebut satu nama orang yang setia. Ada yang tahu siapa? Loh, ini siapa orangnya lagi? Ini perlu tak orang dompet ke temen ini. Ini orang duitnya loh ini. Orang bon-bonan kas gaden bukan ini. Ada yang tahu siapa? Allah Bapa di surga dalam kitab Perjanjian Lama nih, cuma nyebut satu nama orang yang setia. Gak ada yang tahu? Siapa? Hah? Ayub. Loh, tidak apa-apa, tidak masalah kok. Kita kan belajar ya. Tolong tampilkan kitab Bilangan pasal 12 ayat ke-7. Bilangan 12 ayat ke-7. Ini. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, cuma ini kok. Allah cuma nyebut seorang hamba yang setia itu cuma Musa kok. Saya tidak usah cerita, nanti waktunya habis. Ini mengenai pemberontakan Maryam dan Harun. Tetapi orang yang setia, yang disebutkan Allah Bapa di surga di kitab Perjanjian Lama cuma Musa. Lalu bagaimana dengan kitab Perjanjian Baru? Tuhan Yesus selama lebih kurang 3,5 tahun pelayanannya tidak pernah menyebut satu nama pun hamba yang setia. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu kriteria. Apa kriterianya? Matius 25 ayat 21. Tolong tampilkan. Ini kriteria. Menurut Tuhan Yesus orang yang setia, bukan cuma setia tapi juga baik. Dituliskan apa? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi Tuhan Yesus mau bilang, seseorang yang bisa disebut setia adalah seseorang yang mau mempergunakan talentanya. Saya percaya berapapun yang hadir malam hari ini, kita semua sudah diberi talenta. Pertanyaannya, sudah digunakan atau belum? Banyak yang suaranya merdu, tapi diberi tugas pelayanan, biasanya bilang apa? Nggak bisa. Jadi yang paling gampang itu, aku nggak bisa. Padahal aslinya nggak mau. Ada yang bilang lagi, aku malu. Nggak bayar perpuluhan maling duit Tuhan, nggak malu. Disuruh tampil melayani kok malu. Ada lagi yang bilang, aku takut. Loh, memangnya Bu Gembala di tempat ini nyokot? Kok takut? Saya kira enggak, iya kan? Tetapi mari, kriteria orang yang setia, kalau menurut Tuhan Yesus itu adalah orang yang mau mempergunakan talentanya. Kembali ke 2 Raja-Raja 20 ayat ketiga tadi. Jadi keputusan Tuhan bisa berubah. Yang pertama, setia. Lalu dilanjutkan lagi, dan dengan tulus hati. Tulus hati ini orang yang jujur. Jujur. Apa itu jujur? Kriterianya jujur ini saya bilang sederhana gini loh.
orang yang mengatakan apa yang diperbuat itu jujur. Tapi banyak di antara kita ini tidak melakukan perbuatan tapi ditambah-tambahkan, diomong-omongke. Tetapi menurut saya jujur ini sederhana kok. Sampaikan aja, omongkan aja apa yang kamu perbuat. Bagi kalangan pengusaha, perkara bicara jujur ini bukan perkara mudah. Kadang-kadang bukan bermaksud menipu, tapi kebiasaan. Saya buka toko bangunan di Lamongan, punya kebiasaan seperti ini. Kalau ada orang datang, Pak Edi, harga semen berapa? Saya bilang sekian. Kan biasanya kan nawar, tidak boleh sekian. Refleks mulut ini tanpa bermaksud menipu. Saya biasanya bilang, oh rugi. Padahal nggak rugi, hanya memang untungnya tipis. Tetapi kita kebiasaan, kalau oleh Pak rugi, itu sudah tidak jujur. Jadi kriteria jujur sederhana kok. Ngomong no, apa sih kamu perbuat. Selebihnya dari itu jelas nggak jujur. Jadi kriteria yang kedua kalau mau keputusan Tuhan berubah adalah jujur. Dan yang ketiga, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kalau ada seseorang yang berani berkata, aku telah melakukan apa yang baik di matamu, artinya orang ini orang yang taat. Jadi Hizkia memberikan sejuta, setia, jujur, taat. Bicara taat, Bapak Ibu Saudara, ini bukan perkara yang mudah. Tulisan taat ini menarik, karena dibaca dari depan maupun dari belakang itu sama. Dan kita, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat gereja, yang paling sulit taat itu apa? Melakukan firman Tuhan. Paling sulit. Kita ini kebanyakan hanya puas apa? Hanya jadi pendengar, belum pelaku. Karena apa? Untuk melakukan firman Tuhan dibutuhkan ketaatan. Selama Anda tidak punya ketaatan, jangan berharap Anda bisa melakukan kebenaran firman. Kita sejak jadi orang Kristen diajari doa yang paling mendasar, doa Bapa kami. Dalam doa itu ada kata-kata seperti ini, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Tapi saya mau tanya, wes tahu ngampuni tak? Sudah. Apalagi kalau saudara seorang pengusaha, pedagang atau buka toko, kalau ada orang ngecek atau utang gak bayar, sulit gak ngampuni? Sulit ya. Tak kasih sebuah kesaksian. Saya suatu hari di Lamongan dapat telepon dari teman saya orang Surabaya. Telepon gini, Pak Edi, ada di Lamongan? Ya, saya datang boleh. Untuk apa saya tanya? Ada gangdo. Oh silakan. Namanya pedagang ya kan, ada gangdo ya. Saya persilakan. Datang suami istri. Setelah ngomong basa-basi ngomong gini, Pak Edi, ono gangdo modalnya 35 juta, telungulan dadi 70 juta. Saudara ketarik enggak? 35 juta, telungulan dadi 70 juta. Enggak ketarik? Aku ketarik. Lu nek saudara pengusaha ono peluang ngono enggak ketarik. Saya jadi bertanya-tanya ini. Terus yang jaluk ini bati piro gitu loh. Dikira 100% telungulan saya gak ketarik. Saya ketarik. Saya tanya kamu tahu apa? Dia bilang garam. Uyah. Kalau musim kemarau di Madura harga garam itu murah. Nah, aku tolong bandanono 35 juta. Tak beline, tak taruh ngene gudang sing tak sewa. Nanti 3 bulan kemudian musim hujan, harganya 3 kali lipat. 35 juta ini bisa jadi 105 juta. Modalmu 35 tak balikno, tak kei cuan 35, sing 35 cuanku. Saya pikir cemli. Ya wis, saya bilang gitu. Dicoba wis. Tak kasih uang 35 juta. Dia pulang, tak enteni. Sak minggu, kau no kabar. Sak bulan,
gak ada kabar. Tak telepon, handphonenya mati. Kerosok saya, wah ketipu. Ya iya ketipu. Dan kalau seorang pengusaha ketipu, biasanya, sekali lagi biasanya ya, tidak semua, langsung mulut ini refleks. Tak sumpahin dia. Gak selamat uripmu soro. Bujui aku, betul enggak? Saya pun melakukan. Tak sumpahin. Tak dongakno gak selamat uripmu, melarat, waduh semacam-macam. Sumpah kutuk itu keluar semua. Zaman dulu, saya ingat di gereja Betani itu ada 1 bulan sekali itu namanya doa pekerja. Jadi seluruh gembala-gembala itu kumpul, Pak Alek yang khotbah, Pak Alek almarhum. Saya juga gitu datang. Sudah berlalu beberapa lama, saya tidak ingat sudah. Saya datang ke doa pekerja. Waktu itu khotbahnya Pak Alek jelas tentang mengampuni. Waduh, mancep di otak saya, mengampuni. Pulang mau balik ke Lamongan, saya sendirian nyetir itu. Saya langsung ngomong, Tuhan, aku mau praktek. Aku tidak mau cuma jadi pendengar, tetapi aku mau belajar jadi pelaku. Saya mau belajar mengampuni. Tapi saya tidak tahu yang mau saya ampuni itu siapa, saya tidak tahu. Tapi saya ngambil keputusan. Sampai di Ngagel, dekatnya pabrik bir, itu kan ada palang kereta api. Nah, waktu sampai sana, kereta api lewat, palangnya turun. Saya sendirian nyetir ini. Tiba-tiba di depan saya, itu ada seorang ibu-ibu bawa dagangan kacang rentengan itu loh, di plastik kecil-kecil itu, sambil ngasih kode yang tangan kiri bawa kacang, yang tangan kanan ngasih kode gini. Artinya apa? 5.000-an. Nawari mobil depan saya, nawari mobil samping saya, lalu sampai di mobil saya nggak niat beli, tapi ibu ini ngetok-ngetok mobil saya, tok. Mau nggak mau saya noleh, kaget saya. Ternyata ibu yang jual kacang ini adalah istrinya orang yang menipu saya 35 juta. Saya langsung sebagai manusia mau tak buka koconnya, mau tak pisui, saudara. Kesempatan ketemu ya kan. Tetapi Roh Kudus mengingatkan, kon mari krungu firman mengampuni. Kamu tadi janji dari Manyar mau pulang Lamongan, ya mau praktek. Wah, bergumul saudara. Nah, karena saya bergumul, ibu ini ke tempat lain, ke mobil yang lain nawari kacangnya. Waduh, begitu kereta lewat saya nyetir sampai Lamongan itu, nggak karu-karuan. Mau ngamuk, mau ngampuni, mau marah, mau ngutuki, mau ngampuni, terbelah. Malam saya punya kebiasaan, sebelum tidur itu saya mesti saat teduh. Wah, saya terus terang nggak konsentrasi. Di satu sisi, waduh, ini mau kesempatan nih, ketemu wongnya jangan tak pisu-pisui. Tetapi sisi yang lain, Roh Kudus mengingatkan, ampun. Akhirnya Roh Kudus mau menangkan. Iya, saya tadi bilang mau praktek. Ini kan mesti kesempatan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan berikan hamba-Mu kekuatan. Gak tahu tiba-tiba dari mana asalnya emosi saya reda. Saya tiba-tiba bisa bilang gini, ya Tuhan, hamba mau melepas pengampunan. Hamba cabut sumpah serapah kutuk hamba yang dulu tak cabut. Berkati pasangan suami istri ini Tuhan. Saya tiba-tiba bisa bilang gitu. Tolong Tuhan, berkati mereka. Saya nggak punya motivasi lain, nggak mikir lagi, wes duit terlalu banyak, nggak mikir. Tetapi saya mau praktek firman, mau taat. Begitu saya bisa melepas pengampunan, lego saya, langsung bisa tidur pulas. Gak berapa lama, ya kira-kira 2 tahun kemudian, handphone saya bunyi suatu hari Minggu. Habis ibadah, handphone saya bunyi. Pak Edi di mana? Saya kok pernah dengar suara orang ini. Saya bilang di Lamongan. Kenapa? Saya ini di Lamongan, tapi nyari karena toko bapak tutup, saya kan nggak tahu rumahnya. Saya boleh. Oh silakan. Ternyata datang betul-betul. Suami istri yang menipu saya 35 juta beberapa tahun yang lalu itu. Ya itu munafiknya hamba Tuhan, walaupun pendeta munafik. Saya akui itu. Saya tanya, apa penang Lamongan? Padahal saya ini terus terangnya eling 35 juta ya kan.
Dia bilang, lu aku lagi utang kon. Utang senopo? Saya sih pura-pura gitu, saudara. Lu waktu itu lo proyek garam itu lo uyang lo 35 juta. Oh iya, terus siapa ceritanya? Ya iku nerima duitmu 35 juta, meneh aku nang Sumenep. Tak tukang uya ternyata digomlayu mbek wong iki. Ilang. Aku gak wani metuki kon. Mesti kan pisu-pisui. Aku yang ngilang sisa. Dan sejak saat itu dia bilang, uripku suwara. Aku di Surabaya iki omah tak dol, aku sampai ngontrak, bojoku sampai dodolan kacang. Wah, dari situ saya betul-betul menyadari. Jadi hati-hati Bapak Ibu saudara. Ucapanmu ini hati-hati. Karena apa? Ucapan ini iman. Saya nyumpahi dia, tak dongakno gak selamat, uripmu melarat keturutan. Yo iya, sampai si ibu itu jualan kacang. Dia bilang waktu itu dia bukan orang percaya, kepercayaan agama lain. Tapi nggak tahu ya apa ceritanya, apa waktu saya melepas pengampunan itu Tuhan juga ingatkan dia, terus sadarkan. Sekarang dia jadi orang percaya. Mulai kerja lagi, hidupnya dipulihkan, ekonominya diberkati. Maka hari itu dia datang. Dia tanya, Pak Edi, utangku piro? Ya saya ya ngomong ya, 35 juta, saya bilang gitu. Ngomong ke istrinya, cek. Keluarkan cek, ditulis. Saya pura-pura kali ya, saudara, pura-pura, ya toh. Sajangnya yang melirik, ya sajangnya itu. Nulis piro tuh ini? Nulis 1 lembar, tanggal besok hari Senin, disuwek. Nulis lagi, saudara. 1 lembar lagi. Ditanggali Senin depan, 7 hari lagi. Terus dikira saya, Pak Edi, iki utangku, iki hasil. Saudara tahu? Tanggal besok 35 juta, Senin depannya 35 juta. Saya ini menungso biasa, saya iso ngomongnya nih. Cek nih, utangmu kan mek 35, gitu. Saya iso pura-pura gitu, saudara. Dia bilang, lu aku kan janji, tak kei bati 35. Cuma waktunya nggak 3 bulan, mungkin 3 tahun. Dan saudara tahu yang luar biasa lagi. Pada waktu gereja kami di Lamongan, kan dulu cuma 2 ruko, sebelahnya dijual. Kami beli, kami rombak, tetapi belum selesai. Waktu itu hanya kurang rangka baja atapnya sama galvalumnya. Saya masih ingat betul waktu itu. Ada seorang pemborong yang datang menyurvei, dia bilang gini, Pak Edi, atap galvalum sama rangka baja gerejamu 15 kali 20, 120 juta. Tetapi karena ini buat gereja, wes aku cukup bati tidik ya, cepet dia aja. Saya bilang gini mau borong sih, tapi kira mbak bojoku. Kami berunding, kami sudah sampai pada keputusan mau kita tawar 90 juta. Tetapi belum sampai kami tawar, hari Minggu pasangan suami istri datang bayar. Wah, Seninnya tak telepon, kok tolong kau dikai potongan kok. Iki mumpung oleh rezeki. Engkau yang sing borong kayak gini, rezeki apa? Tak ceritakan. Bagaimana 3 tahun yang lalu duit saya 35 juta, kemarin ditemui 70 juta. Singkau ini bilang apa? Ikut temen lah, lo temen kok. Aku gak ngarang nih. Apa yang terjadi? Ya wes atap gerejamu tak borong 70 juta saja. Wah, beri kemuliaan bagi Allah Bapa itu. 120 dia bilang buat gereja 100 pas, gak iso kurang mana. Kita mau nawar 90. Tetapi sebelum nawar itu saya cerita, aku oleh rezeki kok. Dia tanya rezeki kayak diatur Tuhan itu. Hanya karena apa? Saya taat belajar melakukan firman. Duitku balik, atap gerejaku terpasang, gak sido 100, cuma 70. Luar biasa. Ayat keempat. 2 Raja-Raja 20 ayat keempat tadi. Jadi ayat 3, Hizkia sudah memberikan 1 juta, setia, jujur, taat. Ayat 4, reaksi Tuhan. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5, di sini dikatakan keputusan Tuhan berubah. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapak leluhurmu.
telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 1 dengan jelas keputusan Tuhan. Hizkia mati. Ayat 2, Hizkia bereaksi. Dia berdoa, bukan menyumpah-nyumpahi, bukan marah-marah sama Tuhan. Ayat 3, Hizkia memberikan 1 juta, bukan duit cetia, bukan. Tetapi dia bilang, Tuhan aku ini setia, aku ini jujur, aku ini taat. Ayat 4, keputusan Tuhan. Reaksi Tuhan bagaimana? Ayat 5, dikatakan keputusan Tuhan berubah. Jelas-jelas Tuhan bilang gini, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, gak sido mati. Telah ku dengar doamu, kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Saat ini Bapak Ibu Saudara, keputusan Tuhan mungkin sudah datang melalui dokter yang memeriksa engkau. Penyakitmu gak tersembuhkan, kankermu stadium akhir. Jangan marah, jangan nyumpah-nyumpahi Tuhan, tetapi ayo belajar. Firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kepada kita, gampang kok, kasih 1 juta. Semuanya bisa memberi 1 juta, ini bisa. Karena apa? Hanya setia, hanya jujur, hanya taat. Dan percayalah, keputusan Tuhan bisa berubah. Jadi saya koreksi pernyataan Bapak Ibu Saudara mengenai jawaban pertanyaan saya. Keputusan Tuhan bisa berubah enggak? Kalau saudara bilang enggak bisa, malam hari ini ada 1 firman Tuhan yang menyatakan keputusan Tuhan bisa berubah. Asal saudara memberikan 1 juta. Berikan kesetiaan. Setialah beribadah di gereja ini. Gak perlu pindah-pindah. Yang lain mungkin nawarkan yang aneh-aneh. Wah, di sini aja tak jemput. Kalau di Ciyeni perpuluhannya 10%, dia kan 5%. Tak diskon 5%. Gak perlu aneh-aneh. Tetap setia di sini. Amin. Apa mana yang tiap minggu di kayak kuetar nggak panganan ya toh? Setia pertambahan. Jujur. Dalam hal apa? Belajar. Perpuluhan itu kewajiban. Saya yakin kok 1 sen pun keluarga gembala di tempat ini tidak akan makan uang perpuluhan. Keluarga di tempat ini sudah lebih dari cukup. Wes dipangan wes turah-turah. Pastor Ray terakhir ke Lamongan, saya dijak melaku-laku dengan mobilnya yang baru, mobil sport. Regane itu gak pepean tiaw, MM-an itu. Wes berkelimpahan, ojo khawatir. Gak bakal perpuluhanmu dikembang. Saya tidak bicara gereja lain atau cabang lain. Mungkin banyak gembala-gembalanya yang arep-arep perpuluhan dari jemaatnya. Tetapi keluarga di tempat ini saya yakin dan percaya. Anda jujur, mereka pun jauh lebih jujur terhadap Tuhan. Dan yang penting, yang ketiga, taat. Apapun firman Tuhan, saudara datang ke tempat ini, dengar firman Tuhan dari siapapun pembicara, taat. Jangan cuma puas, cuma hanya dengar, wah firmannya api, wah firmannya lucu. Tapi saudara tidak taat, sia-sia. Jadi kalau engkau sekarang jadi pengusaha, diponis orang-orang, oh pasti bangkrut. Karena ekonominya ini pasti jatuh. Ingat, berikan kepada Tuhan 1 juta. Keputusan itu bisa dirubah. Terlalu mudah bagi Tuhan memulihkan ekonomi, itu mudah. Memberkati engkau itu gampang. Yang bukan penyakit mau apa mana, sepele. Yang terakhir, 2 Raja-Raja 20 ayat ke-6. Bonus. Ada bonus. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Setiap momen ulang tahun seperti ini, kita biasanya nyanyi panjang umurnya, betul? Padahal sesungguhnya dengan tiap bertambah usia kita, usia umur kita makin pendek, iya kan? Tetapi kita berharap supaya apa? Yang ulang tahun ini panjang umur. Kenapa? Karena sudah bukan rahasia. Salah satu hal yang paling kita takutkan itu namanya kematian. Semua kita ini takut mati. Makanya kita doa Bu Yeni ini panjang umurnya. Padahal kita ini tahu kematian itu pasti, gak bisa dihindari. Setiap kita pasti mati. Saudara kalau mungkin punya teman atau punya bos atau punya family, mungkin pernah tahu
Jangan yang di Adiasa atau Grand Heaven, jangan. Yang di jalan-jalan raya. Saya pernah lewat. Karangan bunga itu ratusan. Bener, pernah ya? Pernah tahu ya? Yang ngantar ke kuburan itu ribuan orang. Saya mau kasih tahu. Jangan bangga. Kalau engkau mati, yang ngirim kembang ratusan, yang mengiringi kamu ke kuburan ribuan, jangan bangga. Karena apa? Yang menentukan itu bukan siapa yang ngantar kita, tetapi siapa yang jemput kita. Itu yang jauh lebih penting. Orang-orang enggak. Papanya mati, bangga. Wah, kembangnya Pak Edi. Gak kena dihitung. Ono nek 600. Nang kembang kuning Pak Edi, apa nang Sentong Baru, wewonan. Saya bilang jangan dibanggakan. Sing nganter iku gak perlu kan ceritano. Sing jemput itu ceritano. Di Alkitab ada satu peristiwa kematian yang benar-benar luar biasa. Dan ini saya percaya, keinginan saudara juga keinginan saya. Kisah Rasul 7:54, tolong tampilkan. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54. 55 langsung aja, 55. Ini berbicara tentang Stefanus. Pada waktu Stefanus mau mati, kita ini kan tahu Tuhan Yesus ini kan sudah naik ke surga, posisinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, betul? Nah, Stefanus pada waktu mati, dia bilang gini, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Betul, duduk. Berdiri. Ayat 55 dibaleni lagi. Tetapi 56 coba, 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Benar Yesus duduk? Ini baru bangga-bangga no. Orang sing nganter kon mayatmu nang kuburan ini gak perlu diceritakan. Tetapi siapa yang jemput kamu itu? Ini yang menjadi tujuan kita. Saudara semua pasti kepengen mati seperti gini. Ya benar ya. Waktu mau mati, Yesus berdiri nyambut. Cuma kita tidak kepengen mati nih corone Stefanus. Karena apa? Dibalangi waktu. Ya bisa mati nih dibalangi kwetar. Empuk tapi akhirnya gak bisa ambekan. Soalnya dibalangi kwetarnya akeh. Jadi sore hari ini karena mungkin waktunya saya tadi sudah dibatasi. Pak Edi firmannya tolong agak singkat karena nanti ada acara-acara lain. Sajangnya aku ya kepengen khotbah tentang ulang tahun, ben PK-nya double gitu ya. Tapi gak oleh, ya wes. Ayo pemain musik kembali. Kita mau lanjutkan acara yang lain. Malam hari ini kita sudah belajar satu kebenaran firman yang singkat. Beri 1.000.000, keputusan Tuhan berubah. Gampang, iya kan? Hanya 6 ayat kok. Keputusan datang, reaksimu bagaimana? Berikan 1.000.000, berikan kesetiaanmu, kejujuranmu, ketaatanmu, lalu tunggu reaksi Tuhan. Keputusannya berubah dan saudara dapat bonus. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita pujikan basuh aku dengan darahmu, referennya saja. Lebih dari